Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hamka Podcast Studio bersama aku Kawistara dari Divisi PPM. Di sini aku akan memandu acara podcast pada hari ini. Aku nggak sendiri nih, ada narasumber kita. Boleh Kang perkenalan dulu? Oke, halo teman-teman semua. Nama aku Yusuf Hidayat, mahasiswa semester 7 di program studi pendidikan kimia. Semester 7 nih Kang. Aduh, tugas-tugasnya gimana tuh Kang? Oke, semester 7 bisa dibilang kan mendekati akhir studi di jenjang S1 ya. Tentunya pasti dari segi tugas juga akan lebih kompleks daripada semester di bawahnya gitu kan. Nah, untuk sekarang sebenarnya lebih fokus ke penyusunan proposal seperti itu ya, atau tugas akhir yang lain. Meskipun sebelumnya kan kita juga sama-sama tahu ya, sebelum penyusunan proposal dan juga mengerjakan tugas akhir, kita juga kemarin baru beres melaksanakan PPL ya, atau praktek pengalaman lapangan mengajar di sekolah gitu kan. Gimana tuh Kang pas ngajar-ngajar tuh? Kayak kesulitannya gimana tuh? Tentu bagi orang yang pertama kali terjun langsung gitu ke kelas mengajar siswa, sebenarnya kalau dari segi kendala tentu masalah pendekatan dan komunikasi dengan siswanya ya. Karena kan pengalaman yang membuktikan gitu ya. Karena kita baru pertama kali, kendalanya sih itu dari segi komunikasi dan pendekatan ke siswa. Tapi yang paling penting sebenarnya experience kita ketika mengajar itu sangat luar biasa sekali. Yang awalnya kita hanya mendengarkan teori bagaimana mengajar gitu kan, tapi ketika PPL itu literally kita betul-betul bisa mendapatkan pengalaman yang sebenarnya di lapangan itu seperti apa kayak gitu. Gitu ya betul seperti itu. Nah, kesibukannya apa lagi nih Kang selain PPL dan tugas yang lain? Oke, kesibukannya lain sebenarnya karena aku juga aktif di organisasi ya, kebetulan di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kimia atau HAMKA. Jadi sedikit banyaknya juga harus meluangkan waktu untuk bisa berada di HAMKA itu sendiri kayak gitu. Jabatannya apa nih Kang? Oke, jabatan ya. Jabatannya alhamdulillah wa innalillah dipercayai sebagai Ketua Umum HAMKA untuk periode 2023-2024 kayak gitu. Solvasi ya Kang ya? Betul, nama kabinetnya Kabinet Solvasi. Ya. Kebetulan aku juga Kabinet Solvasi. Nah, berarti tentang organisasi nih Kang, berarti kita bahas tentang organisasi. Dan ada beberapa pertanyaan nih Kang yang kepo katanya mau tanya-tanya. Nah, kalau gak salah tuh kan Akang tuh ikutan tuh dari semester 2 ya? Betul, dari semester 2. Dari semester 2. Berarti itu dari tahun 2021 sampai sekarang gitu ya Kang? Ya, betul sekali. Ya. Jadi dulu, ini kita cerita aja ya. Oke. Dulu semester 2 sebenarnya masih bingung juga. Apakah mau langsung masuk ke HAMKA gitu kan, atau mau fokus kuliah dulu. Biasa lah ya, masih labil gitu kan, semester awal banyak yang dipikirin gitu. Tapi setelah dengan berbagai pertimbangan, akhirnya dengan dorongan diri pribadi, semester 2 dan juga diajak oleh kakak tingkat, bismillah ikut bergabung dengan HAMKA. Dulu tuh sebagai staf ahli di divisi PAO, periodenya Teh Nur Alimat Hakia, kabinet redoks ya, kayak gitu. Nah setelah itu di semester berikutnya dilanjut masuk ke kabinetnya Teh Fitriani Solihah atau kabinet adhesi ya, periode 2022-2023. Masih di divisi yang sama, di divisi PAO sebagai sekretaris divisi. Nah, setelah itu sebenarnya sempat bingung juga Teh Kawistara. Karena sudah 2 periode gitu kan di HAMKA. Jadi sedikit banyaknya sudah tahu suka dukanya apa gitu kan. Nah, dulu tuh sempat berpikiran bahwa tidak akan melanjutkan kembali di HAMKA. Ingin fokus kuliah gitu kan. Tapi setelah dipertimbangkan lagi gitu kan, qadarullah dan dengan support dari teman-teman terdekat, ya
coba untuk terus bertahan di Hamka, melanjutkan kepengurusan di Hamka, dan tadi alhamdulillah wa innalillah diamanahi sebagai Ketua Umum Hamka untuk periode sekarang 2023-2024. Kabinet apa tadi? Solvasi. Ya. Berarti akan konsisten banget ya dari awal gitu. Nah itu tuh ada alasan lain nggak sih Kang? Kenapa konsisten? Kalau ngomongin alasan lain sebenarnya keluar dari diri sendiri gitu. Karena memang kalau misalkan kita tarik ke sebelumnya lagi di SMA gitu kan, atau di SMP dulu memang sudah menjajaki organisasi sedari dini gitu ya. Jadi mungkin ini sudah menjadi jalan saya pribadi gitu. Karena kan dalam hidup tentu kita harus find our journey gitu kan. Kita harus menemukan jalan kita gitu. Tidak bisa kita hanya stagnan atau bahkan tidak fokus terhadap apa yang kita jalani gitu. Nah, berangkat dari sana dan memang merasa bahwa dengan berorganisasi banyak value yang kita dapatkan, makanya untuk di Hamka pun why not tidak 3 periode gitu kan. Oh, sangat konsisten sekali ya Kang ini. Nah, berarti terus kan konsisten tuh ya. Berarti motivasi Akang jadi ketua umum tuh gimana sih? Motivasi jadi ketua umum sebenarnya sempat tidak mau dulu juga ya. Karena memang banyak pertimbangan lah. Tapi lagi-lagi selalu mempercayai bahwa setiap orang adalah pemimpin gitu kan. Dan dengan bismillah, kenapa tidak gitu kan. Dan tentunya kenapa sanggup untuk menjadi ketua umum, karena tidak semata-mata keinginan pribadi ya, tapi tadi support dari teman-teman terdekat gitu kan. Itu juga sangat penting untuk meyakinkan diri sendiri kayak gitu. Berarti Akang sangatlah ini ya. Berarti selain aktif di organisasi nih Kang, Akang juga kan aktif nih di perkuliahan, jadi asprak, terus sempat juga nih IP semester terbaik. Bagaimana itu tips and triknya Kang? Oke, tips and triknya sebenarnya ada 2 hal yang harus kita miliki ya, agar bisa mencapai kesuksesan di berbagai aspek gitu kan. Yang pertama time management atau manajemen waktu ya. Karena waktu yang Allah berikan kepada kita kan sama semuanya, rata ya. Kita hidup sehari semalam 24 jam. Tidak ada yang 30 jam kan? Tidak ada ya. Jadi waktu yang sudah kita miliki itu harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin gitu kan. Karena ketika time management kita tidak dilakukan, tentu akan berimpact pada apa yang kita dapatkan gitu. Makanya time management itu penting teman-teman. Jadi boleh saya menyampaikan quotes? Boleh ya. Tentang waktu tuh satu hal yang teman-teman harus tahu, bahwa kita harus menggunakan waktu yang kita miliki dengan sebaik mungkin ya, bukan seberapa banyak waktu yang kita miliki, tapi apa yang kita lakukan dengan waktu tersebut kayak gitu. Masya Allah sekali ya quotes-nya ya Kang. Ya, yang kedua itu self management atau manajemen diri ya. Itu juga penting karena apa yang akan kita lakukan itu kita sendiri yang tahu gitu. Ya. Apa yang kita inginkan kita sendiri yang tahu gitu kan. Maka untuk mencapai suatu hal atau value yang ingin kita dapatkan itu bergantung pada diri kita sendiri gitu. Makanya self management itu penting. Jadi ketika kita tahu apa yang kita mau, ketika kita mau tentang apa yang kita tahu, maka kuncinya harus kita laksanakan gitu. Makanya manajemen diri itu penting. Jadi 2 poin tadi ya, time management dan self management kayak gitu. Kalau misalnya ingin tips and tricksnya gitu ya, ada 2 ya guys, nanti diingat ya. Nah untuk selanjutnya, Akang kan kemarin ikutan lomba debat nih, juara 1 juga kan sama teman-teman. Nah gimana sih Kang itu biar jago public speakingnya? Oke, tidak ada cara lain dan ini mutlak, harus jangan malas untuk berlatih kayak gitu ya. Karena saya tipe orang yang mempercayai bahwa kemampuan yang kita miliki itu tidak datang dengan sendiri.
tapi harus kita jemput, harus kita raih gitu kan. Makanya buat teman-teman yang ingin pede public speaking gitu kan, atau berdialektika atau ya sejenisnya lah ya, berbicara di depan orang banyak. Tidak ada cara lain sebenarnya selain terus dan terus berlatih kayak gitu. Gak ada yang instan gitu ya. Tidak Kang? ada Nggak yang instan, ya. Harus terus berlatih. Nah, kan Akang dari staf ahli divisi. Nah, sekarang nih jadi ketum kan ya. Ada istilah nih Kang, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Dari Kang Yusuf sendiri bagaimana respon atau sikap yang diambil untuk menghadapinya? Oke. Istilah tadi sebenarnya tepat sekali ya. Karena apa yang saya rasakan pun ya tidak jauh berbeda seperti itu. Karena ketika kita menjadi staf ahli, tentunya pressure, challenge yang kita dapatkan itu tidak terlalu begitu kompleks ya. Jadi hanya dari lingkungan terdekat kita atau bisa dikatakan dari internal saja datangnya. Tapi ketika menjadi ketua umum tentu banyak hal yang harus kita urus gitu kan, banyak hal yang harus kita lakukan. Makanya pressure, challenge itu tidak hanya datang dari lingkungan terdekat kita, tapi dari eksternal pun itu ada ya. Makanya salah satu cara agar kita tetap bertahan adalah memperkuat akarnya ya, supaya angin sebesar apapun tidak bisa menumbangkan kita karena tadi akarnya sudah kuat dan kokoh seperti itu ya. Oh, berarti emang harus dari awalnya dulu ya, maksudnya dari akarnya dulu, baru yang atas juga kuat gitu ya, Kang? Iya, betul sekali. Oh. Nah, untuk aja nih, bagaimana menurut Akang, apakah periode Akang sudah sesuai target, dan seberapa puas visi misi yang sudah dicapainya? Oke. Perlu kita pahami bahwa dalam proses mencapai tujuan tentu tidak akan berjalan dengan mudah. Banyak kendala, banyak tantangan yang harus kita hadapi, apalagi dalam berorganisasi tentu banyak dinamika yang kita temukan gitu. Kalau misalkan berbicara mengenai kepuasan dan juga target yang dicapai, tentu itu hal yang subjektif ya. Setiap orang mempunyai parameter atau indikatornya masing-masing. Tapi bagi saya sebagai ketua umum HAMKA periode 2023-2024, terkait kepuasan dan target yang sudah dicapai itu cukup baik ya. Karena ini juga bukan hanya peran dari ketua umum atau berbagai pihak saja, tapi secara keseluruhan atas bantuan, dukungan, dan juga kerjasama dari pengurus HAMKA pada umumnya. Kayak gitu. Harus bekerja sama ya agar mencapai tujuan bersama ya. Nah, itu kan dari periode Teh Fitriani, terus sampai sekarang juga kan itu dari divisi PAO ya, Kang? Iya. Apakah harus dari divisi PAO atau gimana itu, Kang? Enggak ya, karena setiap orang adalah pemimpin, makanya setiap orang mempunyai hak yang sama ya untuk menjadi the next leader for HAMKA di periode berikutnya ya. Jadi dari divisi manapun background kita itu mempunyai hak yang sama untuk menjadi ketua umum ya. Atau barangkali Teh Kawistara berminat ya silakan gitu, ya. Boleh sih. Nah, berarti tuh boleh ya guys, jadi nggak selalu harus dari divisi PAO ya, Ya. Kan? Dari divisi lain boleh tuh segera daftar ya menjadi ketua selanjutnya gitu ya, Kang ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, Kang, pesan untuk periode selanjutnya. Oke, pesan untuk teman-teman yang masih ingin melanjutkan di HAMKA, tentunya saya harus mengapresiasi dulu ya, karena yang terhebat bukanlah dia yang segala bisa, tapi dia yang mampu bertahan, gitu kan. Makanya buat teman-teman silahkan terus melanjutkan estafeta kepengurusan di HAMKA ya, dan harapannya kedepannya bisa lebih baik lagi dari periode saat ini gitu. Dan buat teman-teman yang baru ingin menjadi bagian dari HAMKA, satu hal yang terpenting bahwa organisasi itu bukan lembaga yang profit ya. Artinya kita harus mau dan mampu untuk melewati setiap prosesnya untuk nanti pada akhirnya bisa mendapatkan value yang kita inginkan. Tapi harus dipahami juga bahwa
dalam hidup berorganisasi tidak semuanya instan langsung bisa kita dapatkan. Karena sebagai seorang organisatoris, kita harus bisa menghidupkan organisasi, bukan hidup dalam organisasi. Mungkin ini kata-kata yang sering kita dengar dan memang pada kenyataannya seperti itu ya. Dalam berorganisasi membutuhkan suatu pengorbanan, perjuangan, dan tentunya keikhlasan ya. Harus ikhlas menjalani kehidupan berorganisasi agar nanti tidak sakit hati dengan apa yang kita dapatkan ya. Dan terkait value ini juga penting untuk saya sampaikan bahwa ketika masuk ke dalam organisasi jangan tanya apa yang sudah saya dapatkan, tapi apa yang sudah saya berikan gitu ya. Gitu ya guys. Untuk pesan dan dari ketua kita Kabinet Salvasi ini gitu ya. Sebelumnya ada closing statement nggak Kang? Ada ya, karena ini memasuki periode selanjutnya ya, dan dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum Hamka yang baru, tentu ingin saya sampaikan bahwa silahkan teman-teman yang merasa memiliki jiwa kepemimpinan untuk mendaftar ya menjadi Ketua Umum Hamka periode selanjutnya. Tapi tetap satu hal yang harus diingat bahwa jabatan itu jangan dicari, tapi ketika diberi amanah jangan lari ya. Dan buat teman-teman pengurus Hamka yang sekarang masih ada di semester 5 dan 3, saya harap masih mau untuk bertahan dan konsisten ya. Karena bagaimanapun Hamka adalah rumah kita, rumah untuk mengeksplor diri, dan rumah untuk berjuang agar bisa menebar kebermanfaatan untuk banyak pihak. Makanya jangan ragu untuk terus bertahan di Hamka sampai nanti purna bakti. Ya, seperti itu. Berarti pengalaman sangat berarti sekali ya Kang. Baik, untuk episode kali ini kita udah dulu ya Kang ya. Oke. Saya Kawistara pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Hamka Studio selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.